kalau misalnya tiba-tiba nih nggak ada konfirmasi, karena nggak boleh. Itu nanti mungkin setelah kita sistem kuota tetap harus reservasi dulu. Apa kabar bro? Baik. Baik ya. Sore ini kita ketemu sama apa panggilannya, Wiwa? Wiwa saja. Wiwa toh ya? Oke, Wiwa saja. Jadi ini kita mampir di apa nih? Kampung Gelam. Kampung Gelam ya. Jadi kalau ke Kampung Gelam ini banyak rintangan ya. Mungkin kalau akses ke sini nih agak banyak Adventure dulu. Adventure ya. Jadi kalau ke sini disarankan kalau pakai kendaraan motor kalau tidak kendaraan motor atau mobil yang agak tinggi. Disarankan begitu. Karena masih ya dekat hutan ya, emang benar-benar daerah hutan, daerah areanya gitu. Oke, masuk hutan lah ya berarti ya. Oke, ini kita langsung aja lah ya. Baik. Mas Wiwa ini aslinya dari mana? Aslinya Palembang. Palembang. Lahirnya di Palembang. Cuman memang istilahnya tuh besaknya, gede-gedenya di Bandung. Oh, di Bandung. Di situ ya. Oh, gitu. Jadi gitu. Mungkin pendidikannya ya? Pendidikannya betul. Pendidikan dan juga sempat profesi di situ. Terakhir apa pendidikannya? Pendidikan terakhir itu saya di desain produk. Oke, desain itu produk Itenas. Itenas ya? Iya. Oh, satu. Itu masuk DKV ya? Beda. Jadi desain produk itu lebih ke arah merancang barang guna untuk manusia, untuk misalnya mobil gitu atau sepatu, produk berbentuk barang kira-kira gitu. Oke. Barang guna. Iya. Mungkin gitu. Kalau mau lebih tahu cek di Google. Ya, pokoknya itulah. Oh iya. Desain lah. Kalau Kampung Gelam ini kan istilahnya tuh gelam ya. Ya, kampung dan gelam. Betul. Artinya kalau orang ngelihat itu pastinya di kampung ini ada banyak pohon gelam. Bayangannya kampung gitu dan banyak pohon gelam. Emang ini kebetulan semuanya gelam dan memang endemik ya di sini tuh tanaman gelam. Jadi mungkin saya tarik lebih ke awal lagi ya. Awalnya itu ini dibangunnya itu tahun 2014. Yang pertama dibangun itu adalah kebun herbalnya dulu yang di atas. Itu jadi koleksi herbal kita dan koleksi bahan produksinya di atas. Dan pabriknya itu ada di Soekarno-Hatta. Yang pertama di develop itu koleksi herbalnya dulu. Untuk pelatihan farmasi dan pelatihan mahasiswa kedokteran biasanya mampir ke sini buat belajar tentang tanaman herbal. Ini sebenarnya semuanya itu adalah niat utamanya bapak saya, yaitu Prof. Kamaludin. Prof. Kamaludin itu sekarang sedang menjabat sebagai guru besar di Unsri, kedokteran Unsri begitu. Berarti ini udah kerjasamanya udah legal lah ya. Baik dari apa tuh kalau misalnya kan ujung-ujungnya produksinya untuk apa tuh jamu ya? Ya, kita ada minuman herbal, ada produksi kapsul juga, ekstraksinya itu semuanya di Soekarno-Hatta itu. Berarti ada izin BPOM ya? Izinnya izin pabriknya sudah legal. Seperti begitu. Jadi itu komoditi utamanya itu. Lalu Kampung Gelamnya ini dibangun di sekitar tahun 2017 lah. 17 ya. Jadi Bapak tuh ada keinginan yang belajar herbal bisa ada tempat santai, yang pengen cari tempat santai siapa tahu tertarik herbal, kira-kira begitu. Kalau saya lihat nih, ini kan dari awal masuk gerbang nih. Ini luasnya berapa ini? Luasnya sekitar 8 lah. 8 hektar ya. Luas juga ya. Jadi ini memang tanah ceritanya sih. Jadi awalnya tuh sini kan nama warganya kan warga Pupuy ya, Desa Pupuy. Desa Pupuy. Yang sebelah sini. Dulu tuh jadi berobat ke beliau, tapi istilahnya nggak mampu bayar gitu. Jadi beliau bilang nggak apa-apa lah, tapi ternyata dia mau
tukar tanah aja Pak gitu. Oh. Dulu tuh jadi tahun 86 tuh beli tanah ini Rp1.500 per meter. Wih, guyur itu kan. Sadis. Murah kali itu mah. Sedang tapi itu tahun 86. Jadi ya memang mimpinya Bapak itu jadiin tempat ini sebagai sentra pendidikan herbal atau sentra pendidikan apapun lah kira-kira gitu. Keren, keren. Saya pribadi di sini masuk mau mengembangkan ke arah produknya. Oh. Jadi sekarang itu lagi banyak istilahnya ngulik bahan endemik asli di sini tuh apa? Salah satunya kan gelam. Dan bahan-bahan yang lain tuh mau kita angkat lagi di sini. Jadi mimpinya ingin mengembalikan hutan sebagaimana mestinya hutan Sumatera Selatan, kira-kira gitu kan. Biasanya ada celutung, meranti, meranti belangeran, terus apa tuh? Itu jenis-jenis kayu ya? Jenis-jenis kayu misalnya, itu kan yang bisa dijadiin produk kan, kira-kira gitu. Yang memang tanaman aslinya sini, aslinya rawa-rawa, kira-kira gitu. Jadi kalau Kampung Gelam ini konsepnya sedang ngulik karakternya wisata di rawa gimana sih, kira-kira gitu. Soalnya kan agak menantang ya areanya. Kadang banyak nyamuk, kadang apa, tapi kalau diperhatiin bener-bener memang ada spesialnya sih sebenarnya rawa kita Sumatera Selatan ini. Ada hal menariknya gitu yang perlu diangkat kira-kira gitu. Kalau saya pikir sih ini keren lah. Alhamdulillah kalau jika karena dari sekian banyak yang apa ya Palembang sih nggak pulau ini kayak besar ya. Maksudnya kalau ujung ke ujung mungkin beberapa baru Mas Wiwa ini kan yang mengeksplor dari lahan-lahan yang apa tuh belum jadi kan, susah lah ya, sulit ya. Jadi ada fungsi seperti itu, dan itu bisa dibilang multi ya. Mencari sesuatu yang belum ada nilainya, mencoba mengangkat nilainya kira-kira gitu. Oh iya, kalau Mas Wiwa pernah dengar nggak kalau apa ya ada game PC? SimCity ya. SimCity. Nah, tapi itu kan kota ya. Ya. Nah, kira-kira nih inspirasinya apa karena game itu atau ada yang lain kayak gitu? Kalau game mungkin lebih ke arah ini kali ya. Age of Empire. Oh, Age of Empire. Ya, arahnya lebih ke situ. lebih ke kerajaan ya. Jadi apa ya? Mencari karakter baru yang kira-kira belum diulik, kira-kira gitu. Oh, kayak gitu ya. Misalnya kan kemarin tuh coba bikin perahu ya. Bikin kayak. Nanti kedepannya bakal. Oh iya, aku lihat itu. Itu nanti bakal terus dikembangin lagi di sini. Karena kemarin pas nyobain jalan-jalan ke rawa-rawa belakang situ, banyak area perairan yang belum dijamah banyak manusia itu memang bagus banget. Iya. Jadi ya mimpinya pengen ngangkat lagi ke hobi leluhur moyang kita ya? Sriwijaya lah kira-kira gitu. Jadi coba digali lagi, kira-kira bisa diangkat tidak untuk menjadi hobi masyarakat sini karena lokasinya mendukung banyak air kira-kira gitu. Jadi kombinasi lah ya. Jadi daratan dan ada ini kalau dibilang apa ya? Danau buatan atau apa? Ini buatan, cuman lebih pasnya disebut apa? Rawa sih. Air rawa ya. Perairan rawa jadinya maksudnya. Jadi kayak ini ya, kayak Amazon ya. Jadi ini kemarin galinya itu, ini kan cetek ya, pendek ya. Buat belajar istilahnya tuh water sportnya di sini. Iya. Nanti ada tempat area mancing. Jadi kalau jenis-jenis apa tuh media untuk berlayar. Ngapung. Mengair ya. Tempat ngapung. Jadi jenisnya mungkin kayak ya. Mungkin perahu, mungkin kayak. Development produknya belum banyak dijalanin ya karena kita nih base-nya masih independen kira-kira gitu. Modal-modal dengkul lah. Benar. Itu. Diam-diam aku nih ngepoin Instagramnya tuh, kalau Instagram apa status WA lah ya. Iya. Buat kayak itu DIY banget ya. Jadi aku lihat ada juga pemanfaatan kayu-kayu bekas bisa dijadikan suatu alat, dan itu juga sangat keren lah. Dan uji cobanya juga kadang nggak langsung berhasil ya. Proses ya dari apalagi buat proses ngapungnya harus diimbangin berat badan manusianya berapa gitu kan, kayunya dan tekanan air segala macam ya. Itu harus banyak dites, harus banyak dicoba. Mungkin dari pendidikannya itu ya. Jadi saya memang ngembangin lagi ekspertis bidang saya, desain produk kira-kira gitu. Kan yang lainnya soalnya yang fokus lainnya itu ya utamanya itu ya di obat-obatan.
yang bidangnya Bapak kira-kira gitu. Ini sayang produknya nggak dibawa ya. Kalau mau cek nanti bisa dicek di MDS Herbal Instagramnya. MDS Herbal. Itu produknya yang dari bahannya dari sini semua. Oke. Jadi kalau ini kampung ini apa udah di launching apa gimana tuh? Sebenarnya jadi tempatnya masih area private ya. Oh private. Karena ya masih banyak. Itu kan nanti kan depan masih mau develop lagi, banyak tanaman-tanaman penelitian yang kira-kira nggak boleh diganggu gitu. Jadi makanya di sini sifatnya itu harus wajib reservasi. Oke. Jadi kalau weekdays itu siangnya 10, campingnya 20.000. Kalau di weekend siangnya 20, malamnya 40.000 buat yang camping. Oh, kalau jadi yang mau camping boleh camping. Artinya reservasi ini juga otomatis sudah komersil ya? Iya, tapi private sifatnya. Private. Jadi kalau misalnya minimalnya kan 10 orang. Iya. Jadi kalau 10 orang itu sudah reservasi, itu tidak akan diganggu oleh tamu lain gitu. Yang camping. Tapi nanti ke depannya ketika udah warungnya udah kami bikin buat fasilitasinya, nanti akan dibuka umum tapi tetap kuota. Yeah. Dan tetap harus reservasi. Kenapa harus reservasi? Itu karena kayak kata Mas Toel tadi, jalannya kan adventure. Yeah. Jalannya kan tantangannya agak tinggi. Yeah. Keamanannya juga sebenarnya aman, cuman kalau ada problem di jalan, kira-kira yang bantu mungkin nggak ada kan? Iya, Mas. Kalau udah reservasi, kita di sini udah standby. Iya. Kita ada problem Mas di sini, nyasar nih bisa jadi ada kita langsung jemput. Konfirmasi gitu. Ya. Jadi demi keamanan dan kenyamanan alam serta orangnya, kira-kira gitu. Kalau udah terlalu banyak, alamnya saya rasa bakal banyak berubah. Gitu. Tadi reservasi ya. Kalau misalnya tiba-tiba nih nggak ada konfirmasi, tidak boleh. Nggak boleh. Itu nanti mungkin setelah kita sistem kuota tetap harus reservasi dulu, kira-kira gitu. Untuk kenyamanan berarti ya. Jadi ada pelaporannya, ada pendataannya dulu. Jadi biar kita di sini kan belum ada pelayan tetapnya. Jadi ketika ada tamu kita baru mengajak warga untuk pelayanannya di sini gitu. Jadi semuanya pekerja di sini yang jaga dan yang melayani semuanya dari warga dari Kampung Pupui sini. Oh, gitu. Termasuk yang tadi ya pekerja semuanya, ya? Semuanya. Pupui ya. Semuanya emang kita mimpinya sih ngangkat di sini ya, ngangkat di sini biar ada kemajuannya karena ini termasuk kota Madia yang agak tidak diperhatikan. Nah, tadi ngomong-ngomong herbal, tadi ada istilahnya MDS herbal ya. Nah, apa tuh MDS herbal ini? Apa singkatan atau apa nih? Singkatan. Itu perusahaannya Bapak. Singkatannya Mitra Dulur Sejahtera. Oh, seperti itu. Yoi. Jadi kira-kira nih herbal nih lebih ke jamu atau obat-obatan? Kita ini jadi gini Mas Toel. Bapak itu kan bidangnya kan guru besar di Unsri ya, kedokteran ya. Iya. Beliau itu niatnya cerita dukun, kita tarik lagi, kita cek ke arah yang medis yang benar. Apakah betul tanaman A ini kandungan flavonoid, alkaloidnya memang benar ada, memang ada sifat penyembuhannya atau tidak, itu kita pastiin. Jadi kira-kira gitu. Jadi kira-kira kita tidak mau ngeluarin obat herbal yang awal-awal kira-kira gitu ya. Yang kata internet ini kita ngikutin, enggak kita cek dulu. Jadi yang di tanaman kata dukun A, ini manjur untuk apa-apa untuk ini. Itu kita teliti lagi, kita bawa ke lab kita yang di Soekarno-Hatta. Kita cek kebenarannya, kandungannya apa memang benar ada, apa kita uji juga toksisitasnya, apakah beracun atau tidak. Jadi untuk beberapa tanaman memang misalnya seperti sungkai ya. Kemarin kan sungkai kan heboh buat COVID ya. Iya, benar. Dan memang benar kandungan alkaloid, flavonoidnya tinggi, memang bagus. Dan lebih bagusnya lagi itu adalah tanaman endemik kita sini. Istilahnya tidak ada perlu ditanam, mereka tumbuhnya subur. Itu mungkin nanti bisa, kalau berhasil bisa diangkat, bisa mengangkat komoditi masyarakat sini, kira-kira gitu. Bisa jadi jualan mereka juga. Tapi sayangnya sungkai itu ternyata tidak bisa dikonsumsi secara rutin. Tidak bagus. Kalau ada penyakit? Tidak, kalau kita sedang sehat, tidak boleh dikonsumsi secara rutin gitu. Karena obat itu sebenarnya, semua obat itu negatif. Ketika badan kita negatif, dikasih obat yang negatif, jadi positif. Kalau sedang sehat, tidak perlu obat sebenarnya. Benar. Jadi kalau misalnya dari riset tadi, bisa dibilang dong ini warga itu tukang riset juga.
Betul, kayak itu. Jadi sama-sama riset kita. Kakung ngeriset mereka, mereka ngeriset kami. Berarti ya, itu udah untung lah ya. Saling menguntungkan. Saling menguntungkan. Kalau aku pribadi memang dari dulu pengen belajar skillnya mamang-mamang. Jadi di sini melok-melok, melok-melok nyangkul, melok-melok nebas. Jadi ya biar paham ya, biar paham betul. Jadi istilahnya natural skill lah ya. Natural skill leluhur lah kira-kira gitu. Benar. Memang saya rasa bagusnya dipelajarin lagi sih dan emang penting ternyata. Oke. Gitu, skill mamang. Hidupkan lagi tren mamang-mamang. Mamang-mamang. Oh iya bro, kalau ngomong-ngomong masalah keamanan sekitar ini bro. Jadi kan kalau di depan tuh memang dikit lihat orang-orang keluar masuk tuh. Nah kira-kira untuk tamunya ini gimana sih istilah tuh keamanannya di sini ya? Kalau keamanannya sebenarnya termasuk aman ya. Aku juga besoknya balik dari sini tuh jam 9 malam. Alhamdulillah sejauh 7 tahun ini belum pernah ada masalah yang aneh-aneh sih. Sama kalau dari kami juga makanya harus ada reservasi itu. Tamu yang masuk itu kita laporkan dulu ke warga, ke ketua RT-nya. Jadi ada sepengetahuan warga sini bahwa ada tamu gitu. Dan kalau ada problem di jalan, kesasar atau apa, mungkin kami bisa bantu. Koordinasi gitu. Ya berarti koordinasi. Maka dari itu kita bikin reservasi dulu gitu. Biar bisa terjaga. Masalah kayak apa? Di sini kan kalau nggak salah gimana ya? Sekta atau apa? Rider. Kalau sini memang juga daerah kekuasaannya rider gitu. Ya. Kita ada izin ke situnya juga gitu. Jadi aman lah ya kira-kira ya. Aman. Oke lah. Semoga dan memang kalau nginep sini kami jagain terus, ada yang patroli terus. Jadi kalau ada yang camping, kalian sendirian, tapi sebenarnya nggak sendirian, kami jagain. Kami biasanya patroli ngeliat kalau misalnya ada namanya ini kan masih hutan nih, masih suka ada hewan buas. Jadi sering kami cek putar. Biasanya ada jangan sampai ganggu tamunya gitu. Oh iya, kalau aku kasih tahu nih pengalaman. Jadi kan ini pertama kali. Jadi buat kalian tuh yang mau ke sini, yang benar reservasi berapa hari sebelumnya, nanti pasti dibales lah. Jadi pada saat saya sudah sampai sini melalui titik Google Map, ada ciri-ciri khususnya Kampung Gelam ya, tulisan itu langsung ke kiri, nah itu langsung telepon. Kalau di sini sinyal support lah ya, masih support lah, kencang lah kayak gitu. Nah jadi tadi memang udah kita telepon, udah nanti ada apa? Ada krunya lah ya, ada krunya ya betul, ada krunya yang ngurusin pokoknya nanti. Aman lah ke sini. Oh ya, ini kalau tadi fasilitas di sini apa aja ya? Kalau sementara ini yang kita siapin tuh musola sama toilet dan air bersih ya. Air bersih ada. Nanti kedepannya itu sedang kita bangun di sana tuh. Lagi bangun store-nya, lagi bangun warungnya. Untuk konsumsinya. Konsumsinya. Jadi warungnya itu isinya tuh konsumsi dan penyewaan tenda penyewaan sepeda penyewaan mainan misalnya bulu tangkis penyewaan proyektor, siapa tahu ada yang layar tancap atau apa. Berarti terbuka ya. Jadi gitu. Jadi nanti fasilitasnya di situ. Jadi biar yang camping istilahnya bawa badan sama dompet aja gitu. Jadi kalau bawa logistik dilayanin. Itu diperbolehkan nggak? Misalkan bawa makan dari luar, masih boleh ya? Masih tetap boleh. Tapi kita memberikan pilihan itu kira-kira gitu. Siapa tahu nanti logistiknya kurang, bisa beli di warung gitu. Ya, memang kan karena jauh kan? Iya. Saya aja juga udah siapin nih makanan kecil kan. Itu makanya saya lihat dari tamunya biasanya harus siapin logistik dan banyak yang kurang. Benar. Kalau malam-malam udah nggak bisa, nggak ada lagi warung, namanya di hutan. Nyari warung di mana? Ikan. Mancing. Kalau dapet. Oh ya, ini terakhir pertanyaannya. Ya. Kalau masalah ini kan idealisnya tetap jaga private ya. Nah, kalau kedepannya seperti apa nih? Visi misinya atau apa gitu? Kalau di sini tuh jadi arahnya tuh bakal spot glamping ya sebenarnya. Glamping itu apa? Jadi kita tuh camping tapi ada pelayanannya. Jadi bakal ada spot-spot kayak cottage ya. Tidak perlu bawa tenda lagi, ada kamar-kamarnya. Semacam bungalow? Mungkin gitu, kayak hotel tapi di hutan lah, kira-kira gitu. Arahnya bakal ke situ.
bakal ke apa ya kira-kira ya jadinya ya. Apalah ya, wisata alam private sih sebenarnya. Tapi kedepannya siangnya itu akan berbentuk umum tapi kuota. Oke. Umum tapi batas maksimalnya misalnya 50 orang dan tetap harus reservasi. Kalau misi kita sendiri sebenarnya simpel sih Mas ya. Cipta kerja saja. Cipta kerja untuk masyarakat sini terutama. Oh gitu ya. Itu mimpi utamanya itu. Oke, jadi visinya ada juga untuk sosial ya. Secara langsung ya. Oke, ini kayaknya udah inilah ya. Udah lengkap lah ya. Jadi buat kalian-kalian yang apa tuh yang mau cari tempat yang rileks ya, rileks, yang hening, santai kayak gitu, menikmati alam, ngumpul sama kawan, lupain dulu teknologi, lupain dulu ribut-ribut lah. Ya, ini kepala. Lupa dulu. Pokoknya terima kasih buat Mas Wawa, Bro Wawa. Iya. Jadi aku bilang ini udah keren kali. Alhamdulillah. Jadi kalau aku bilang nih Bro udah creator lah ya, creator inovasi dari masalah alam dikreasikan buat kepentingan dari obat-obat, herbal segala macam lah, jamu kayak gitu kan, relaksasi dan pengetahuan lah tentang alam. Betul, ya. Top lah itu pokoknya. Pengetahuan sebenarnya kita ke semuanya. Ke semuanya. Kalau ada yang mau bikin art exhibition atau apa silakan. Oke. Kita benar-benar apa ya, terutama di bidang art ya. Memang karena bidang saya ya. Memang nanti insya Allah akan ada acaranya kira-kira. Mantap. Gitu. Ini ditunggu ya. Sendiri insya Allah. Amin. Oke lah. Terima kasih banyak. Bro Wawa. Wiwa. Wiwa, Bro Wiwa. Nanti kan sesi berikut dan di Palembang Subculture. Yois.